betapa lemah dan tidak berdayanya diri kita di hadapan kekuasaan Allah. Hanya dengan makhluk kecil bernama virus, manusia seluruh dunia kalang kabut. Teknologi canggih hanya mampu membantu manusia bertahan. Ilmu kedokteran dengan segala penelitiannya belum mampu mengobati, karena virus hanya bisa dilawan dengan kekuatan antibodi. Setiap sistem pemerintahan negara yang maju pun hanya mampu meminimalisir dampak wabah, tapi tidak benar-benar mampu melawan tanpa jatuh korban. Belum lagi melawan dampak selain medis, seperti dampak ekonomi, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pedagang kehilangan pelanggan, dan barang menumpuk tak laku. Anak-anak sekolah tak bisa lagi bersekolah. Tenaga medis harus bekerja keras, bahkan banyak yang akhirnya gugur. Pedagang-pedagang kecil kehilangan pencaharian, atau paling tidak berkurang pemasukannya akibat liburnya anak-anak sekolah. Negara harus menguncurkan dana lebih, padahal hutang sudah menumpuk. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setiap musibah yang menimpa hakikatnya adalah sebuah peringatan agar kita kembali kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut kalimat istirja. Kalimat ini mengandung arti yang sangat dalam. Inna lillah artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah. Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan, makna kalimat ini adalah kita meyakini bahwa kita adalah milik Allah, diatur di bawah kekuasaannya. Kita tidak punya hak sedikit pun atas harta, bahkan jiwa kita sekalipun. Jika Allah menguji hambanya dengan memusnahkan sesuatu darinya, maka Allah berhak melakukan hal itu terhadap hamba dan harta yang hakikatnya adalah milik Allah. Maka jika kita tertimpa musibah, mengucapkan kalimat istirja akan menyadarkan kita bahwa apa yang hilang dari kita hakikatnya adalah milik Allah. Harta kita, keluarga kita, kawan kita, kesehatan kita, bisnis kita, bahkan jiwa dan raga kita adalah milik Allah Ta'ala. Saat Allah mengambilnya, maka Allah sedang mengambil sesuatu yang memang merupakan miliknya. Tanpa kesadaran ini, manusia akan marah, murka, dan kesal. Akibatnya, tidak sedikit yang menggerutu pada takdir, marah kepada Allah, bahkan ada yang menjadi ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan gara-gara kehilangan anak kesayangannya. Kalimat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Kita adalah milik Allah, hanya aturan Allah dan aturan yang didasarkan pada aturan Allah lah yang berhak mengatur kita. Maka saat Allah menimpakan musibah, bisa jadi itu adalah sentilan agar kita ingat dan kembali kepadanya. Saat Allah mencabut nikmat sehat, hendaknya kita merenung dan kembali kepadanya. Adakah nikmat sehat yang selama ini diberikan kita gunakan untuk sesuatu yang salah? Diberi sehat, tapi sekedar berjalan ke masjid. Diberi sehat, tapi sekedar berjalan ke masjid pun enggan. Diberi sehat, sekedar baca Quran yang tidak banyak mengeluarkan kalori dan keringat pun malas. Diberi sehat, tapi malah digunakan untuk bermaksiat. Atau bahkan diberi sehat, tapi dirusak sendiri dengan barang-barang yang merusak kesehatan. Saat Allah menimpakan musibah pada perdagangan kita, kita pun harus kembali kepadanya. Adakah cara dan sistem perdagangan saya melanggar aturannya? Adakah unsur riba di dalamnya? Ataukah ada sesuatu yang mencurangi dan menzalimi orang lain? Timbangannya misalnya? Atau tempat jualan yang menjorok ke tanah orang tanpa izin yang punya? Ataukah ada unsur kebohongannya? Ataukah kita ikut menjual barang-barang yang haram? Ataukah perdagangan kita sering melalaikan kita dari
muslimat wal